Nikita adalah orang beruntung mendapatkan uang 4 miliar. Walaupun ini proses lanjut, tapi bisa saja hakim mengatakan ini ada perbuatan tapi bukan perbuatan pidana. Bisa juga dia bebas murni. Makanya jangan sembarangan ngasih orang uang. Kenapa saya katakan begitu? Karena pemberi ini bukan pejabat atau aparatur negara. Jangankan uang 4 miliar, segunung pun dia kasih kan tidak ada masalah. Antara artis dengan pengusaha itu nggak ada masalah. Jangan didramatis sehingga menjadi pemerasan. Kasihan manusia kalau di penjara. Nah, kemudian ada persekutuan, ada persekongkolan orang karena permusuhan sehingga mereka menyerang untuk memenjarakan orang. Kemudian ada bazar-bazar bayaran yang berkumpul bersatu. Nggak bisa, nggak pengaruh. Para bazar, kalian menghadapi dua orang ini aja. Saya punya pengacara junior, Jaka dengan Rizaldi, pasti kalian kalah untuk membela Nikita. Karena Nikita berada di posisi yang benar. Kalau masalah ada bukti menerima 4 miliar, itu bukan karena proses perampokan, bukan karena proses pencurian, bukan karena proses penggelapan, tapi diberi, dikirimkan dengan sukarela. Walaupun digunakan untuk membayar cicilan rumah tidak ada masalah. Bukan pencucian uang. Kalau pencucian uang bisa jadi orang yang menyerahkan, kemudian dia mencuci uang dengan cara-cara menyerahkan, kemudian melaporkan pidana, nanti uangnya kembali ke dia. Mungkin itu lebih cenderung mencuci uang kira-kira. Artinya kenapa kamu memberi uang selama ini? Padahal selama ini hubungan bagus. Bahkan ingin nambah lagi. Dan ini terjadi jebakan karena marah. Saya lihat nih, kita membuat satu perlawanan yang juga membuat orang tersinggung, orang membuat laporan pidana gitu. Tapi seandainya polisi arif dan bijaksana saat itu, kemudian mengusut kenapa penerima uang ada sebab akibat, karena latar belakang adanya penjualan obat atau penggunaan obat yang dilarang dan melanggar undang-undang, saya rasa itu lebih baik daripada hanya memenjarakan Nikita, menarik kembali uangnya, kemudian dia dihukum di proses hukum yang lama-lama, atau nanti akhirnya saya yakin Nikita bisa dibebaskan. Nah, saya mengingatkan kepada seluruh hakim Indonesia, khususnya menangani Nikita, bahwa proses uang itu bukan karena pencurian dan perampokan. Dan kalaupun adanya, mereka adalah pengusaha bisnis. Dan di dunia media sosial itu biasa. Ada orang jual rumah dibagi dua hasilnya. Ada orang ngurus perkara bagi dua hasilnya. Mungkin perkaranya 1 triliun. Apakah gara-gara menerima 500 miliar jadi tidak halal uang tersebut? Nah, hubungan sebab akibat yang positif ini jangan dinegatifkan hanya gara-gara kekuasaan hukum yang mengakibatkan orang lagi baik-baik jadi artis, membangun karirnya, banyak pendukungnya, tiba-tiba dipermalukan sebagai seorang penjahat. Nah, rasa simpati saya juga dulu awalnya saya membela Nikita. Waktu saya dikompor-kompori teman-teman saya, katanya bahwa Nikita jelekin kamu, Hat. Nikita bilang kamu nggak bisa bantu dia, kamu mata duitan, jelek-jelekin gitu. Loh, siapa minta uang? Akhirnya saya marah sama Nikita, saya hajar Nikita. Lama-lama saya ketahuan, katanya uang teman saya yang ambil uangnya. Baru saya menyadari, selama ini kita diadu domba orang dong kalau begitu. Akhirnya saya bilang, udah, kita coba berbicara pakai logika dan akal sehat kita, bahwa Nikita bukan perampok, bukan pemeras, bukan nakut-nakutin orang. Yang berkomunikasi itu Ismail. Ismail juga tidak terlalu keras, tidak terlalu garang, tidak terlalu kelihatan penjahat, tidak menggunakan alat ataupun pengancaman, tidak ada. Rasa ketakutan yang berlebihan yang membuat adanya keuntungan. Dan itu sebenarnya kalau memang terlalu banyak, tinggal dibuat secara perdata saja, disomasi secara baik-baik. Bukan dengan cara lapor polisi, kemudian aparat kepolisi maupun kejaksaan juga sama-sama juga mengatakan ini penuh unsur, dan mungkin ahlinya juga mengatakan ini adalah pemerasan dan lain sebagainya. Padahal kan bisa dilihat. Kecuali di hakim, jaksa, polisi terima uang nggak boleh. Tapi kalau dia Nikita sebagai media sosial, justru kalau nggak terima uang nggak boleh gitu. Biasa kok. Orang yang bekerja di pabrik cuma digaji 4 juta, 5 juta, 6 juta. Nikita jadi brand ambassador bisa digaji 2 miliar, 3 miliar. Apakah itu pemerasan? Apa itu kejahatan? Apa itu cuci uang? Kan tidak. Jadi norma ketepantasan itu jangan dikaitkan dengan hukum, karena mereka adalah public figure yang mendapat uang dengan cara-cara sebagai popularitas dan investasi yang ditanam dari awal. Bagaimana dia terkenal viral yang berdarah-darah, tiba-tiba kalian rusak, kalian hancurkan hanya gara-gara mengasih uang 4 miliar, kemudian kalian laporkan pidana, menangis-menangis, kemudian kalian kumpulkan para youtuber, para bazar-bazar, kalian bayar untuk memburukan dan menjelekan. Itu yang terjadi. Kenapa negara ini kemarin ada demo? Kenapa? Karena bazar-bazar bertanggung jawab, Buya korbannya, Ekopatriot korbannya, semua korbannya. Sampai dibakar rumahnya, dihancurkan, dijarah, semuanya gara-gara media sosial yang tidak benar, yang tidak bertanggung jawab. Nah, saya minta kepada teman-teman,
Mulai saat ini ya, yang pernah mengenal saya, kalian jangan lagi makan uang hanya untuk menyerang Nikita Mirzani. Berdoa, bertobat, minta ampun, kemudian doa juga buat Nikita Mirzani agar Nikita Mirzani dibebaskan oleh hakim. Karena uang ada di sana, uang udah dia diganti pun bisa dan mampu. Jangan sampai orang yang sudah menikmati dan diikhlaskan, dinyatakan halal saat itu, kemudian hanya ada kepentingan dan celah hukum, menggunakan hukum untuk menzolimin, menggunakan hukum untuk mengambil kembali uang yang sudah diberi dengan ikhlas. Nah, itu menurut saya tidak boleh. Oke Pak, artinya Abang meyakini bahwa Nikita itu bakal bebas atau kalau saya bukan meyakini Nikita akan bebas, tapi saya minta agar dibebaskan. Kalau kita keyakinan kita sebagai manusia yang percaya ada rezeki dari Allah, ya, jangan rezeki dari Tuhan itu dibuat jadi pidana, dianggap neraka di dunia ini gitu. Kecuali dia ambil dengan cara-cara merampok. Oke, alasan apa